gue tuh kemarin sampai mikir bahkan gue nggak punya waktu buat bengong, men. Gue sempat masa iya bengong. Gue nggak tahu, gue nyimpulin tuh gini, Bas. Pas lu bilang gue harus ada waktu gue bengong, gue harus ada waktu gue mikirin diri gue hari ini mau ngapain ya. Apakah itu ketika lu ngerasa hidup lu ya jalannya kayak bukan dikontrol lu apa enggak? Salah satu yang gue suka dari Baskara, berapa kali gue interview selalu keluar, manusia itu kan hipokrit ya. Gue jadi penasaran deh, maksudnya lo pas berangkat subuh kenapa nggak boleh? Terus akan terjadi apa sama lo gitu? Jadi katanya tuh sampai badan gue tuh nggak bisa ngeregulate temperaturnya dengan baik gitu. Maksudnya kan gue kan manggung bergerak kan, sebenarnya kayak kardio gitu, panas banget, masih dalam keadaan adrenalin, gue turun panggung, let's say misalnya kayak kena AC di backstage yang super dingin, dan kadang-kadang lu kepanasan lu buka baju gitu kan. Kena AC standing, lu tahu kan? AC standing yang gede banget. Anginnya angin apa namanya wahana gitu. Gitu. Terus ya udah kayak apa namanya lu karena emang jadwalnya kayak gitu ya lu harus makan dulu gitu. Dan baru nyampe hotel atau kamar lu tuh mungkin kayak jam 1, jam setengah 2, jam 1, jam 12. Tapi jam 3 pagi lu standby lagi di lobby, men. Ngeri banget. Jadi di saat kayak badan lu lagi panas-panasnya udah mulai turun, pas lu tidur berusaha kayak mau diregulate temperatur sama badan lu dibangunin lagi gitu. Dan kayak besoknya gitu lagi atau mungkin kayak lu kena check sound lagi dalam keadaan panas terik gitu, entah di backstage yang kayak gimana. Jadi temperaturnya tuh nggak bisa naik turun gitu. Dan itu yang ngebikin kayak apa namanya gue nggak tahu, men. Waktu itu sampai kayak dokter gue bilang ini ada virus dan gue udah dicek sampai segala macam tes tuh nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang positif gitu loh maksudnya. Jadi belum sempat nggak ketahuan, pokoknya ada something, ada virus di badan gue dan nggak ketahuan apaan. Dan itu ngebikin gue, kondisi gue drop banget. Tahu bener-bener berbagai macam tes gue coba, nggak ketahuan sama sekali apaan. Dan apa namanya, gue sampai nanya second opinion waktu itu sama. In a way kayak dibilang kayak ini bisa sampai kayak gini dan kayak kita bisa sampai bingung gitu cara apa namanya ngapin poinnya apaan. Gara-gara badan lu juga bingung sekarang nge-regulate kayak gitu ya gimana? Karena badan kita punya suhunya juga kan, kayak di jam berapa? Asumsi gua, karena kan ya dokternya bilang begitu kan. Asumsi gua begitu dan gua baca-baca emang kan lu apa namanya badan lu akan secara otomatis secara temperatur ngapain pas lu tidur, ya kan? Iya, ya komputer aja gitu kalau lagi panas gitu. Dan gua tuh ibaratnya kayak komputer di overclock gitu. Karena gue manggung let's say satu panggung sejam gitu, bisa kali 2 dalam satu hari yang sama. 2 jam 20 lagu, adrenalin tinggi banget kan, panas banget dan gue geraknya banyak gitu. Basah kuyup gitu, keringetan, terus mandi kena ya bersih-bersihin air panas, air dingin, terus lu tidur kena AC dingin banget, paginya bangun lagi gitu-gitu. Ngilu. Nanti lu kena windshield. Masuk angin duduk. Windshield. Iya. Oke, tadi lu cerita soal pesawat subuh di mana akhirnya ya mau nggak mau kena efek ke tim lu juga gitu. Tapi kalau orang terdekat lu gimana, Bas? Ada nggak yang kayak udah nih lu udah overwork, Bas? Akhirnya gitu, Bas. Orang terdekat lu nih selain sebenarnya lebih keprihatin ya, Bas, jadinya ya gitu. Misalnya gitu. Ya itu masalah gue dan diri gue sendiri sih, maksudnya kayak sebenarnya orang-orang terdekat gue tahu semuanya peduli juga gitu sama gue dan kesehatan gue. Cuman kadang-kadang tuh ada aja keadaan-keadaan di mana kayak emang nggak bisa diapa-apain karena jadwalnya udah keburu masuk. Kayak lu udah keburu let's say dalam 1 minggu gitu, lu tuh harus pindah-pindah kalau di total 6 kota misalnya. Dan ya mau gimana gitu maksud gue. Keluarga gitu, Bas. Kalau itu kan dari eksternal ke internal loh. Nyokap gue sangat-sangat concern sama itu. Dia selalu bilangin gue. Gue berusaha lebih mendengarkan semuanya aja sih sekarang. Jadi ya makanya gue belajar untuk bisa ngejaga biar cadence-nya tuh nggak kayak dulu gitu loh. Itu buat gue parah juga. Kayak gue ngeliat lagi kayak inget-inget lagi tahun lalu atau kayak mungkin bahkan gak usah tahun lalu gitu. Cuman kayak awal-awal tahun ini gue mikir kok gue kuat ya ngelewatin tanggal ini semua gitu kemarin. Oke. Wih, buset itu sadis tuh kawan cuan.
maksudnya tubuh lo dipaksa untuk dingin, panas, dingin, panas gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti lo latihan. Manggung dari Islandia, terus ke Dubai. Ceritanya buat tour ya. Tur persiapan tur Islandia, Dubai, Maroko. Kan terbangnya 12 jam, Pak. Apa? Terbangnya 12 jam tapi. Iya siapa tahu? Ada istirahatnya. Ya pesawat lo kipasangin doang siapa tahu. Iya benar juga. Iya kayak di Dono. Iya kan? Duduknya ada ayam. Duduknya rebutan ya. Apa duduknya rebutan? Gue yang di depan kukuruyuk tuh kalau subuh. Duduknya rebutan. Bisa mundur lagi. Madonna. Iya. Yuh. Nyengir aja bang, kata Madonna. Iya. Aduh. Lu dari tadi cerita soal lu push diri lu kayak kerja mau gimana jadwal gak bisa diapa-apain kan. Iya. Jadi di tengah-tengah overwork bahkan kayak yaudah deh diselesain dulu nih profesional baru nanti istirahat kita jadwalin lagi. Iya. Sekarang lu untuk nge-treat diri lu oke kayak kan lu udah punya alarm nih. Manggung malam, pagi jangan ambil pesawat subuh deh. Lu kayak udah sekarang udah lebih punya alarm kan dalam tubuh lu. Iya. Lu nge-treat ini udah overwork nih. Cara lu nge-treat diri lu gimana, Bas? Gue tuh kemarin sampai mikir bahkan gue nggak punya waktu buat bengong men. Gue sempat Masa iya? Bengong. Masa iya bengong nggak bisa? Maksud gue bukan kayak bengong setengah jam 10 menit gitu ya. Iya. Wah, itu jangan sih gue ngomong gitu. Itu takut ketempelan ya? Iya, itu jangan. Justru maksud gue kayak bukannya kayak gue nggak ada waktu untuk bener-bener kayak nggak ngapa-ngapain dalam sehari. Kontemplasi gitu. Kontemplasi. Iya, cuman gue tuh nggak punya hari di mana kayak gue nggak tahu gue mau ngapain nih hari ini. Apakah gue mau potong rambut atau gue mau belanja gitu kan? Bener-bener nggak ada. Oke. Dan di momen kayak Iya. di momen kayak lu sadar kayak lu udah bahkan nggak punya waktu buat itu, ya lu bingung aja gitu kayak gue harus ngapain ya. Dan gue rasa sekarang gue berusaha memperbanyak hari-hari di mana justru gue nggak tahu gue mau ngapain sih. Karena kesannya itu sepele gitu loh. Iya. Cuman batin lu butuh itu gitu menurut gue. Itu yang sering anomali tuh, fisik sama batin. Iya gitu. banget. Karena yang udah kalau ada waktu kosong tuh justru ada rasa bersalah kan. Tapi akhirnya banget. Iya kan? Gue masih struggling dengan itu sekarang yang kayak kan kesel ya. Pas lu capek lu ngeluh. Pas gak ada kerjaan lu linglung gitu. Yang kayak gue ngapain ya sekarang kayak ada. Iya. Lu ngelihat orang lain ngapain segala macam terus kayak kok gue nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman gue selalu inget aja ada momennya gue kerja 2, 3, 4 kali lipat lebih giat dari mereka gitu. Dan kadang-kadang bahkan di saat gue tahu kayak ada tawaran kayak mau ngerjain ini gitu, kita harus ngerjain apa bulan ini tanggal segini lu bisa nggak gitu. Gue tahu itu akan lebih cepat kalau gue yang tanggal segitu. Cuman gue mikir kayak di minggu depannya juga masih tanggal kosong. Terus gue bilang aja gue nggak bisa gitu. Padahal gue nggak ngapa-ngapain hari itu. Cuman buat gue setelah gue mengalami memberanikan semua, untuk gitu ya. Itu buat gue penting banget lu bangun terus lu masih bisa mikir kayak abis gue kerja gue mau ngapain hari ini. Atau yang kayak sebelum gue kerja gue mau ngapain. Atau bahkan kalau bisa gue mau isi kegiatan gue hari ini ngapain ya gitu. Ini terlepas dari emang lu udah ada manajer dan lu di manage jadwal dan lain-lain kan gitu. Ini as a pribadi ya gitu. Nah, itu pun kan juga pasti tim gue juga menyesuaikan sama gue segala macam gimana gitu. Iya. Ya kadang-kadang gue bahkan kayak sampai ya walaupun mungkin ada yang senang-senang aja ya gitu dan mungkin thresholdnya lebih tinggi dari gue juga. Kadang-kadang kayak gue ngelihat dari sudut pandang gue agak kasihan juga sama beberapa tim gue yang dia capek nggak ya dia ikut gue mulu dengan jadwal kayak gini gitu. Empati lo gitu. Ke situ akhirnya. Termasuk juga ya walaupun mungkin mereka fine-fine aja gitu. Iya. Belakangnya gerenang tuh. Bos sekarang. biasanya kayak gitu lebih gerenang kalau yang kayak ini dari mana ya duit bulan ini? Udah gini-gini kan. Tapi gue pesenin Mbak. Tetangga minta duit ke Pak RT kayak gini. Ini paha. Paha tuh baru nanya. Kalau udah ke lutut, minjem. Baru. Ini minjem duit biasanya. Minjem duit. Kalau nanya kerjaan di sini. Iya. Bang, bang, gitu tuh. Kalau jadi proyek kan di sini biasanya. Itu lidah udah nggak nyampe ke atap tuh, bang. Bang, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kawan jual lihat orang ada yang lagi gini-gini, atau gini-gini atau gini, nah udah tahu tuh tujuannya ini apa baru tuh nanya ya. nih. Baru nanya, ini minjem. Ini minjem duit. Ini kerjaan. Ini nyari kerjaan. Nah, tapi kalau bengong 10 menit, setengah jam jangan. Gue pesen jangan sampai. Bas, jangan sampai setengah Emang jam. lu gak pernah bengong 10 jam? Hah, 10 menit? 10 menit. Nggak sampai sih. Maksud gue pasti akan gue masukkan ke enggak. Ada temen gue dulu. Sekarang udah sehat orangnya. Oh, sekarang udah sehat. Yoga namanya. Yoga nih. Bengong 15 menit. Meleng.
Ditanya meleng gitu. Meleng tuh gimana sih? Meleng, yang meleng. Gitu tuh. Lu masa nggak tahu meleng sih? Tahu, cuman gua Gini loh, kayak Kosong ya. kayak ngelek. ngelek. Iya, ngelek. Pingnya gede. Pingnya gede tuh Pingnya kalau gede. di game. Gak gitu. bisa main chess tuh. Gak bisa. Pingnya gede, jangan Pingnya udah. gede. Bengong tuh udah berapa detik aja gitu. Jadi jangan sampai 10 menit ya. Iya, kasihan gua. Tuh. Tapi perlu tahu. Perlu, tapi nggak bengong gitu loh maksud gua. Ya sambil ngopi sih. Iya, sambil ngopi, sambil ngeliatin burung, air terjun gitu. Ke bawah komplek. Kelihatan air terjun tuh di mana? Oh kayak rumahnya ini Abah yang tuh beberapa waktu Di YouTube bisa Bas. Iya, Iya di kan? YouTube. Di YouTube bisa. Abang ngeliat New York kalau udah malam. Itu dia tuh. Search aja New York apa? 4K, HD, bisa. 4K. 4K ambience gitu ya. Gelapin lampu teng. New York nih kita. Makin stres ya? Kapan bisa gitu? Makin stres. Aduh, orang meleng. Tapi gue nggak tahu. Gue nyimpulin tuh gini Bas. Pas lu bilang gue harus ada waktu gue bengong, gue harus ada waktu gue mikirin diri gue hari ini mau ngapain ya. Apakah itu ketika lu ngerasa hidup lu ya jalannya kayak bukan dikontrol lu apa enggak? Oh, benar. Jadi kayak lu kayak Iya. tar dulu deh, gue mau hari ini gue yang ngatur. Lu Apa pernah gimana, ngerasa sebenarnya ini bukan lu, Bas, yang ngontrol hidup lu? Gue nggak punya jawaban itu sampai sekarang karena gue merasa kadang-kadang gue punya bitterness kayak gila ya jadwal gue, kayak gue nggak punya otonomi gitu terhadap waktu gue. Salah satu yang gue suka dari Baskara, berapa kali gue interview selalu keluar manusia itu kan hipokrit ya. Udah lanjut. Pura-pura pinter aja gitu. Baca-baca ini kan wordle oh, apa nih otonomi gitu ya. Gue merasa gue nggak punya gue sering kali merasa gue nggak punya kontrol gitu terhadap jadwal gue, terhadap hidup gue beberapa tahun ke belakang. Cuma di saat yang bersamaan kadang-kadang gue mikir kan gue yang iyain ya maksudnya kerjaan ini semua gitu loh. Iya. Ya tapi kadang-kadang juga mengiyakan atau mentidakkan juga pelik gitu, nggak segampang itu lo bilang iya dan nggak segampang itu lo bilang enggak. Lebih tepatnya nggak segampang itu lo bilang enggak juga sih. Oh Jadi gue ya? tuh bingung kayak gue tuh sebenarnya punya kontrol tapi gue nggak punya kontrol gitu saat ini. Apa namanya dalam karir gue gitu, dalam hidup gue. Iya. Gue pernah tuh ada di fase itu tuh. Kayak gue punya kontrol tapi nggak kontrol gitu. Iya. Bukan pelik sih tapi, nah itu bisa lebih ke insecure nggak sih sebenarnya? Karena emang dasarnya insecure aja lu. Iya gitu. mungkin. Iya kan? Kayak pertimbangan lu jadi banyak aja. Dan buat gue yang paling berat adalah faktor di mana emang ada orang lain gitu, ada manusia lain yang bakal terdampak dalam keputusan lu ngomong iya apa enggak terhadap sebuah kerjaan. Betul. Itu susah buat gue. Bahkan di saat kayak lu nggak apa-apa lu berhenti, orang-orang lain yang berhubungan sama lu gimana? Iya. Itu beratnya itu. Iya. Akan ada efek Dominic tuh ya. Efek domino. Domino. Iya. Ada kali pesan kali. Yuk. Air doang. Domino. Efek domino. Iya. Oke. Ya, kalau ngomongin kerja lalu asam lambung memang ada beberapa orang akhirnya kita nggak bisa putusin itu salah gitu. Karena memang ada beberapa teman-teman kita atau kawan cuan yang menjadikan tren itu sebuah keharusan. Untuk misalnya ya ada kebutuhan yang memang harus dikejar gitu ya. Tapi kita bakal bilang ini nggak tepat, bukan salah ya. Ketika memang itu udah kelewat batas, tapi kita biarin gitu. Kita akhirnya nggak bisa tuh tahu remnya di mana gitu. Nah ini akhirnya jadi salah satu tren yang sebenarnya balik lagi ke diri sih gitu. Kita sendiri yang punya batasannya di mana. Gitu. Karena ekspektasi dari kita, remnya juga dari kita ya seharusnya ya. Benar gitu. Waduh, seru banget nih. Tapi ngomongin soal Baskara nggak habis-habis. Baskara SA apa nih guys? Kita ngomongin nih. Gimana? Gimana? Emang gue terakhir sebelum kita coba mengakhiri episode kali ini gitu ya. Terserah lo mau jawab atau enggak. Tiga sisi dari Baskara kalau di atas panggung nih kita ngomongin ke musik gitu ya. Baskara S Hindia, Baskara ada di Lomba Sihir dan Baskara di Fish. Banyak kabar yang bilang sebenarnya Baskara itu cuma satu, tapi
jadi 3 nih ketika Saya di sebenarnya stage. 3 orang ya. Ya, nah, saya sebenarnya 3 orang. Di scroll tuh tweetnya ke bawah tuh. Iya, tadinya nge-tweet apa? Iya kan? 2 tahun kemudian nge-tweet apa? Beda nih ya ini kayak punya admin gitu kan. Iya, apakah itu salah satu yang membuat lo terganggu juga sebenarnya? Itu kan juga udah over menurut gua. 3 lo, Bas. Peran 3 lo. Gua rasa membagi diri gua jadi 3 orang ini secara psikis ya, itu nggak berat buat gua. Cuman jadwal iya mungkin maksudnya kayak bahkan 1 aja berat gitu sekarang menurut gua. Sedap. Kayak- Banyak banget nih Bang ya. Gila. Iya kan? Berat banget kayaknya ya. Bang ada ini Salah lagi. Oke. apa namanya? Kalau gua rasa kayak membaginya secara psikis tuh nggak berat buat gua. Oke. Cuman ya yang ya teknis banget sih jawabannya gitu. Secara jadwal iya berat. Apa namanya? Gua harus jagal kebutuhan dan kewajiban kebutuhan mereka tiap-tiap proyek ini, dan gue juga harus ngejagal kewajiban gue dan hak gue juga gitu. Kayak gue harus kayak nggak gampang aja kadang-kadang kalau dipikir-pikir kayak kapan gue bilang gue boleh istirahat nggak gitu. Iya. Kapan gue bilang kayak udah nggak apa-apa gitu, gue datang aja gitu. Karena kayak tadi gue bilang kadang-kadang kerjaan lo itu menyangkut orang lain gitu, benar-benar menyangkut banyak banget orang. Iya. Dan faktor yang bermain di situ wah gila. Bermain dia. Kayak Ten Hag bola lo, gue ya. faktor yang bermain di situ adalah kelelahan Maguire gitu. Kayak pundit bola ya gue. Oh. Gue rasa cuman faktor yang bermain di situ jadi banyak di saat udah ada orang lain gitu loh, jadi ada kayak pertimbangan emosional juga kan jadinya kan, kayak Iya. aduh gue sebenarnya capek banget, cuman kemarin gue udah bilang enggak lagi buat kerjaan yang lain gitu. Iya misalnya. lagi. Ya maksudnya ya, frankly speaking aja itu kejadian. Itu selalu kejadian ke semua orang yang tanggung jawabnya di pekerjaan tuh lebih dari satu tempat gitu loh biasanya. Yang terakhir nih Bas. Terakhir ini adalah pertanyaan ultimate. Cie. Biasanya kalau pertanyaan ditanya di depan, pertanyaan ditanya di belakang kalau di podcast cuan. Dari Raya dulu deh. Ya udah deh. Ya udah, cepet Raya. Apa kabar? Bas, apa kabar Apa Bas? kabar? Apa kabar? Kalau gue gini-gini ya. Apa kabar? Nyengir. Apa kabar? Bener, kita dibalik kalau di podcast. Ada utang nih, ada Iya. utang dari Apa kabar, Bas? Sehat, Bas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Minum dulu. Iya. Iya. Kosong, Bas. Jangan suruh minum, Jangan. suruh masak. Kalau dia mau minum doang mah iya. Ya, apa kabar, Bas? Lo gila jadwal padat banget sampai diundang ke sini aja susah banget. Bener-bener dah. Ya baik alhamdulillah secara enggak sih, enggak baik sih. Enggak tahu sih gue. Gue apa kabar? Nah, loh. Ribet amat, tinggal baik-baik. Karena orang-orang biasanya emang kalau ditanya apa kabar, jawabnya biar cepet aja. Iya emang. Lagi jalan sama siapa, Bas? Sekarang, Bas? Hindianya kah? Atau Fish-nya? Fish kemarin habis tour, ya kan? Bisa habis tour. 8 kota. Baru kelar tour, lagi istirahat bentar sekarang. Oke. Lomba sihir ada rencana tour. Iya. Hindia lagi menyelesaikan album dan banyak rencana yang lain Hindia. Baskaranya sendiri. Aduh, gue Apa rencananya? Gue kalau bisa di rumah sebenarnya. Gue pengen ngurangin baju-baju gue yang udah nggak kepake, itu aja belum kelar. Bagus-bagus sih, mau dong gue. Ya boleh sih lu kalau Jangan dijual ya. Ya. Ya bagi namanya bagi, gue sih minta mau minta, bodo amat. Iya, ntar. Bagus bener bajunya. Iya. Gue mah bodo amat. itu aja target gue di rumah belum kelar-kelar tuh sampai sekarang. Ngurangin baju, kurangin barang, ngurangin baju. Iya, sama benerin AC kamar. Oke. Tapi mudah-mudahan lo bisa ini sih, Bas. Maksudnya ngatur ya. Kalau gue ngeliat dari Instagram lo juga banyak banget plan lo, men, gitu. Banyak banget plan dan lain-lain gitu. Kayak ada 2 sisi gitu jadinya. Takutnya timbul dari orang ya. Emang lo pekerja keras atau emang lo ngerasa kurang aja gitu. Iya. Kayaknya Takutnya yang kedua ke sih. situ. Hah? Kayaknya yang kedua. Kalau gue gua kan kadang-kadang biar cepet kayak mana jawaban yang lebih jelek buat gue ya gitu. kalau gua kan emang tukang kerja atau kurang ajar gitu, kurang ajar. Kurang ajar. Oh. Oh ya. Tapi hal yang paling bangga yang lo pernah lakuin apa, Bas, sampai detik ini? Dari semua karir lo deh, dari dari awal karir lo sampai detik ini. Sampai sekarang banget berarti ya. Iya. Apa ya? Sedap. Gue berhasil bikin nyokap gue bangga aja sih. Itu aja sih. Oke. Itu satu tuh doang. Iya, kayak gue rasa nggak ada yang lebih penting yang lain gitu di saat lu sayang banget sama Iya. ibu lu dan dia kayak awalnya mungkin susah nerima lu masuk musik terus akhirnya kayak bisa konten rasanya dan seneng
lihat anaknya ada di musik dan bangga gitu, kayak buat gue itu udah. Ya, that's why makanya tadi gue selipin pertanyaan gimana keluarga gitu kan. Karena menurut gue ya gue sebagai orang tua juga gitu ya, walaupun anak gue masih TK, tapi dia udah bisa memberikan sebuah prestasi gitu ke orang tua, kayaknya. Anak lu udah beli tanah sendiri ya? Main saham di BJ situ. Pak, Mireya dapat 3 lembar gitu. Iya, main apa nak gitu. Anak kecil main. Apa? Beli apa ya nak? Beli iya. Wah, BBRI mantep. Lagi lewat gitu kan, dia ngeliat lu buka laptop, jangan yang itu. Bocah cilik, ngomong R aja belum bisa. Aduh, potong bebek kang saya masih melewat-melewat. Main saham, nggak apa-apa lah. Oke, Bas, thank you banget ya. Terima kasih banyak sudah diundang. Thank you ya Bas, kita udah ngobrol-ngobrol juga. Udah banyak kali lebar ini ya. Wah, lebar banget. Lebar banget ngobrol sama Baskara, tapi minta kata-katanya dong Kak untuk kita rangkum nih obrolan kita hari ini nih Bas. Quotes of the day dari Baskara Putra. Kalau berhubungan sama topik hari ini ya, topik pembicaraan kita hari ini, sebenarnya gue rasa di hidup tuh nggak semuanya harus hitam putih gitu loh, kayak kesannya tuh lu kerja banget atau lu nggak kerja sama sekali gitu, kayak lu egois banget mikirin diri lu doang, atau kayak lu team player banget yang kerja gila-gilaan buat semuanya. Buat gue tuh nggak semuanya di hidup tuh nggak biner, nggak hitam putih 1-0 gitu. Lu sebenarnya ada, pasti lu bisa nyari tengah-tengahnya gitu. Kayak cuman perihal kapan lu tahu lu harus mikirin diri lu sendiri aja, kapan lu harus mikirin orang lain. Kadang-kadang kalau kita debatin sesuatu atau ngomongin sesuatu gitu sama orang di internet, pasti kesannya kalau gua nggak A ya pasti gua B gitu kan. Ini kan sering banget jadi topik yang diberantemin orang gitu, maksudnya di internet. Hustle culture ini, yang kayak kesannya anak-anak muda zaman sekarang lembek-lembek, zaman gua dulu kalau kerja bla 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 bla, kalau di agensi gitu. Ya buat gua itu salah juga gitu, lo menormalkan kerja tuh harus tahan banting banget apa bla 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 bla, karena kesadaran orang kan makin lama berkembang kan. Kayak mungkin emang generasi sekarang baru sadar aja kalau ternyata digituin sama atasan tuh nggak bener sebenarnya. Lu aja mungkin yang agak bodoh gitu dulu mau digituin sama atasan. Cuman di saat bersamaan kita harus juga ngelihat kayak dari sudut pandang yang lebih objektif juga. Ya siapa tahu ada benernya juga yang muda-muda terlalu lembek, sekarang kita nggak tahu kan. Iya. Ya, atau bisa jadi kayak dulu sebenarnya dia burn out tapi dia nggak tahu kalau itu burn out gitu, bisa jadi. Dan tidak diajarkan untuk merasakan perasaannya gitu. Kayak kesannya kalau lu merasa lu capek tuh lu lemah di kantor. Ya cuman buat gue sebenarnya harusnya ada tengahnya gitu. Antara polar opposite apapun yang lu omongin, apalagi kalau perihal kerja dan budaya lu show up gitu di tempat kerja lu. Pasti ada tengah-tengahnya sih. Dan ya tinggal dicari aja hari apa lu mau menangin diri lu, hari apa lu menangin orang lain gitu. Ya. Di hidup bukan menang kalah 1-0 dan lain-lain gitu ya. Semuanya pasti ada jalan tengahnya. Baskara Putra, thank you so much ya. Terima kasih banyak. Sebelum lu pamit, kita punya sesuatu nih Bas. Nah ini nih. Kunci mobil ya? Bukan dong. Kunci England. Ya. Buat benerin mobil. Lumayan. Iya. Ini dia. Ini spesial dari podcast Cuan, karena lo udah ngobrol-ngobrol sama kita, memberikan inspirasi buat kawan Cuan. Ya ada muka Bimo-nya. Enggak ada. Emang kenapa? Gak apa-apa, seneng aja kalau ada muka lo. Thank you banget. Yes, kita nobatkan lo sebagai acuan kawan Cuan. Iya, ada rimanya. Ada rimanya ya? Ada, acuan kawan Cuan. Thank you banget ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Moga-moga lo bisa menginspirasi, itu doang sih. Menginspirasi dengan apa yang lo lakuin, dengan movement yang lo lakuin. Mudah-mudahan yang lo lakuin bisa membuat kawan Cuan di rumah ambil positifnya. Amin. Gitu ya. Dan semoga lo sehat terus. Amin. Semuanya balance, ketemu terus tuh jalan tengahnya ya. Amin. Oke. Kalau gitu kawan Cuan, ini udah di akhir kita ngobrol-ngobrol di podcast Cuan barengan sama Baskara Putra. Tapi sebelum kita berpisah, kita ingetin dulu nih, Be. Kawan Cuan nih, Be. Oke, kita mau ngingetin kawan Cuan, episode podcast Cuan ini bakal ngebahas banyak hal menarik lainnya di episode-episode berikutnya nih kawan Cuan. So stay tune di channel YouTube IFG Live dan sampai jumpa di Tamparan Podcast Cuan. Curhatan urusan anak negeri
berikutnya. Gue Bimo Kusumo. Gue Raya Sabrina. Baskara Putra. Salam cuan, cuan, cuan. Bye-bye.